ada tugas akhir mewawancara guru BK tentang materi-materi BK yang telah dipelajari selama 1 semester ini. Jadi perkenalkan nama Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rosmawati, biasa sehari-hari dipanggil Ibu Wati. Dulunya kuliah di Universitas Islam Negeri di UIN Pondok Padang, jurusan bimbingan Kristen Islam. Jadi mulai mengabdi di sini sejak dari awal tahun 2017. Di sini Ibu sebagai guru BK hanya 1 orang saja dengan mampu siswa sebanyak 130 lebih. Sebenarnya sudah melebihi dari batas orang. Langsung aja pertanyaannya, Bu. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu, Bu, bagaimana peran guru BK dalam melayani peserta didik atau konseling Yang ada di Madrasah Senariah? Iya. Baik. Untuk peran guru BK dalam melayani peserta didik yang ada di Madrasah Senariah ini adalah yang pertama, tentunya sebagai guru BK, tugas Ibu adalah memberi pemahaman terhadap kemampuan diri siswa supaya mereka itu mampu untuk memecahkan suatu masalah dan juga mereka itu bisa menjadi mandiri. Nah, dengan apa Ibu memberikan pelayanan itu? Dengan melalui layanan-layanan yang ada pada bimbingan konseling seperti itu. Kemudian, Bu, pertanyaan kedua, dalam fungsi penyaluran, bagaimana seorang konselor bekerja sama dengan pendidik lainnya untuk menyarankan minat dan bakat kepada peserta didik? Ya baik, untuk pertanyaan yang kedua ini mungkin lebih fokusnya kita kepada minat dan bakat ya, karena di sini tingkat MTS dan SMP itu penjurusannya itu belum ada. Jadi bagaimana guru BK itu bekerja sama dengan pendidik lainnya untuk menyarankan jurusan yang tepat atau lebih kepada minat bakatnya, yaitu guru BK ini bisa melakukan pemetaan pada siswa-siswa yang ada di Madrasah Sanawiyah ini, yaitu bisa melalui minat, bakat, dan potensi yang ada dari masing-masing siswa. Nah, dari hasil pemetaan itu nantinya kita akan salurkan, misalnya siswa si A ini ternyata lebih menonjol minatnya di musik, ya nanti kan kita salurkan kepada ekskul musik atau kesenian. Kemudian nanti anak ini lebih kepada bidang studi yang akademik. Nah, nanti kita akan salurkan kepada pelatihan KSM kalau di madrasah kita, karena setiap tahunnya di Kemenak itu melakukan KSM Olimpiade. Nah, nanti di sana kita salurkan. Jadi bentuk kerjasama yang kita lakukan dengan pendidik lainnya yaitu contohnya di bidang studi yang ada, nanti kita minta data dari gurunya. Ternyata anak didik ini di bidang matematik dia lebih hebat. Nah, nanti kita berikan berupa angket. Nah, nanti dari hasil angket tersebutlah maka nanti bisa kita salurkan siswa ini lebih ke bidang studi atau nanti ke ekstrakurikulernya kemana lebih tepat. Mungkin seperti itu kalau yang disanakan. Terus pertanyaan berikutnya, Bu, bagaimana agar keberadaan dan posisi guru BK di sekolah menjadi optimal? Oh gitu ya. Kalau keberadaan dan posisi guru BK di sekolah itu bisa optimal, sebenarnya di sini jujur ya, karena sekolah kita swasta, di sini agak berat tantangannya. Yang pertama, dari awal memang guru BK ini tidak boleh dicap sebagai polisi sekolah oleh siswa. Karena apa? Karena jika siswa sudah menilai guru BK itu sebagai polisi sekolah, maka siswa itu akan sulit untuk terbuka, untuk dekat kepada guru BK, sehingga guru BK sulit dalam mengatasi atau membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Ada rasa takut bagi siswa jika guru BK itu dicap sebagai polisi sekolah. Nah, maksudnya di sini adalah kalau di Sanawiyah Nantujiri ini mungkin Ananda tahu kondisi anak-anak kita memang sedang labil gitu kan, sedang peralihan, jadi memang luar biasa anak-anak kita di sini. Sehingga dengan keterbatasan guru yang ada, guru BK terpaksa harus ikut dalam kegiatan-kegiatan contohnya piket. Nah, piket di sana kalau saya pribadi, ibu pribadi itu tidak berani untuk memberikan hukuman kepada anak, tapi beraninya hanya lebih membimbing dan membina anak tersebut jika mereka melakukan kesalahan. Tapi ada beberapa kali
ketika guru piket itu tidak ada dan guru yang lainnya sedang mengajar, terpaksalah saya ikut memberikan satu hukuman. Nah, jadi dengan itu maka di sini jadinya kurang optimal fungsi kedudukan guru BK. Padahal ketika rapat bersama dengan majelis guru dan kepala madrasah itu sudah disampaikan bahwasanya tugas dan fungsi guru BK ini tidak bisa memberikan hukuman kepada anak-anak yang bermasalah. Ya, kenyataannya di madrasah kita ini anak-anak yang bermasalah langsung dioper ke BK, langsung disuruh beri hukuman. Namun ibu bisa mengoptimalkannya di sini. Ibu tidak langsung berikan hukuman, tapi ibu lebih mengarahkan di mana letak salah anak ini, lebih menyadarkan anak. Jadi kira-kira mungkin seperti itu keberadaan dan posisi guru BK. Dikatakan maksimal, mungkin belum bisa dikatakan lebih maksimal. Mungkin Yuni bisa menyimpulkan atau kurang paham? Paham Bu, berarti maksimalnya udah maksimal. Belum bisa dikatakan maksimal karena beberapa tugas fungsi guru BK masih dilakukan gitu. Ya, tapi Ibu bisa menyarankan kan, memberikan saran yang tepat untuk kepada anak yang Iya, insya bermasalah. Allah masih bisa untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh guru BK itu. Insya Allah saya masih bisa untuk mengendalikan itu. Baik Bu, terus yang berikutnya Bu, terkait dengan prinsip BK, bagaimana guru BK menangani masalah individu konseling? Maksudnya di sini masalah individu yang perorangan ya, baik berkaitan dengan bimbingan layanan yang ada pada bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah layanan konseling individual. Nah, berarti berkaitan dengan penanganan masalah individu, di sini ibu sering melaksanakan konseling individu. Karena itulah yang lebih tepat rasanya kalau masalah pribadi anak itu langsung kita perorangan menanyakan kepada anak dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Jadi di sana nanti ada azas-azas yang kita gunakan. Terus kemudian Bu, bagaimana guru BK menjamin dan menjaga kerahasiaan mengenai data pribadi konseling? Ya, baik, berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 4 tadi tentang masalah konseling individu, tentang azas yang kita gunakan di sini salah satunya adalah azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan di sini pertama dari awal sebelum kita melakukan konseling individual, kita sudah Ibu sebagai guru BK di sini sudah mempertegaskan kepada klien itu sendiri bahwasanya Ananda tidak usah takut, tidak usah ragu. Setiap permasalahannya insya Allah kerahasiaannya akan selalu kita jaga. Artinya kita membuat komitmen dan menekankan kepada konseling kita bahwasanya apa rahasia yang ada dalam selama kita melakukan konseling nanti, insya Allah kerahasiaannya akan kita jaga. Namun dalam permasalahan ini nanti juga ada bisa jadi kerahasiaan tersebut bisa diberitahukan kepada wali kelas atau orang tua, namun jika klien itu mengizinkannya. Contohnya, si A ini bermasalah dengan orang tua di rumah atau dengan saudaranya di rumah. Masalahnya itu agak rumit, namun ketika konselor menanyakan apakah ini butuh beritahukan kepada orang tua, apakah klien itu mengizinkan untuk disampaikan kepada orang tua. Jika klien mengizinkan, maka nanti akan kita beritahukan demi melancarkan solusi dari masalah ini. Tapi jika klien tidak mengizinkan, maka kita tidak akan menyampaikan ke orang tua. Mungkin lebih kita cari solusi yang lain. Kemudian di sini juga ada nanti azas keterbukaan. Nah, jadi di sini itu berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 4 tadi ya. Masalah individu, layanan konseling individual. Jadi azasnya ada azas keterbukaan dan azas rahasia. Azas keterbukaan ini sangat penting digunakan karena apa? Jika klien kita itu tidak terbuka, maka sebagai konselor itu akan sulit memecahkan atau mencarikan solusi dari permasalahan klien tersebut. Jadi kalau anak itu masih tertutup-tutup, tidak terbuka kepada konselornya, maka ibarat kalau sakit tidak sesuai obat yang diberikan. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kadang kendala dalam melaksanakan konseling individual dan menjaga kerahasiaan ini juga ada kendalanya. Contohnya, kadang anak itu tertutup sekali, jadi sulit bagi kita untuk membuka apa sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam diri anak ini. Jadi agak sulit kita membukanya, sehingga saya sebagai
guru BK saya pribadi tentu saya harus mencari teknik dan metode-metode yang bagaimana saya harus bisa membuka dari diri anak ini. Mungkin seperti itu. Baik, Bu. Terus kemudian Bu, bagaimana guru BK membekali peserta didik untuk menghadapi dunia pekerjaan atau itu Bu, mengarahkannya ke jurusan yang tepat? Oh iya, baik. Kalau untuk dunia pekerjaan itu mungkin sekilas bisa kita sampaikan di sini, tapi lebih tepatnya itu untuk penjurusan di SMA ya. Jadi membekali peserta didik untuk menghadapi dunia pekerjaan di sini kami bisa menggunakan layanan-layanan yang ada seperti layanan klasikal, kemudian layanan informasi. Layanan klasikal atau layanan informasi ini saya masuk ke dalam kelas ini lebih kepada kelas 9 biasanya saya lakukan ya, karena mereka yang akan melanjutkan ke tingkat SMA atau SMK. Nah, di sana saya akan menjelaskan dulu tentang apa perbedaan di tingkat SMA, SMK, dan MA. Karena anak kita di sini jujur ya, itu mereka masih awam, tidak tahu dengan pengertian SMA itu apa, SMK itu apa. Jadi kita di awalnya dulu kita menjelaskan bahwa SMA ini kepanjangannya, SMK ini. Nah, apa perbedaan nanti antara kita masuk SMA dengan masuk SMK dan MA itu kita jelaskan. Nah, dari sana kemudian kita arahkan sesuai dengan pertanyaan yang nomor berapa tadi? Yang minat bakat tadi, ya, berdasarkan potensi minat bakat yang ada pada siswa ini dan juga hasil dari rapor nilai, misalnya anak ini hebat di bidang hitung-hitungan akademiknya itu, kemudian di rapor anak ini juga bagus nilai matematik IPA-nya, berarti nanti kita bisa mengarahkan anak ini ke jurusan IPA. Nah, namun di sini kita tidak melakukan, ini kekurangan kita ya, seharusnya kita juga melakukan tes tes untuk menentukan penjurusan itu nanti di SMA itu ada biasanya. Jadi nanti guru BK bisa nanti mudah untuk menentukan anak ini lebih cenderung masuknya ke jurusan IPA, anak ini cenderung ke IPS begitu. Namun di sini kita tidak lakukan itu. Ya, Berarti lebih menyarankan dengan layanan klasikal dan informasi yang berkaitan dengan tentang perguruan tinggi nanti tingkat sekolah lanjutannya nanti ke perguruan tinggi mana, dan peluang pekerjaannya nanti apa, lebih dijelaskan seperti itu dengan layanan informasi. Kemudian kita lihat dari bekerja sama dengan pendidik lainnya, melihat nilai, kemudian dari hasil ekstrakurikulernya dan potensi bakat minatnya tadi. Nanti kita arahkan Ananda lebih menariknya ke sini. Namun dari itu mereka juga perlu mengkonsultasikannya kepada orang tua, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kadang anak ini lebih cenderung saya masuknya IPS aja Bu, karena saya suka hafalan, saya gini. Nah, nilai di MTS ini juga mendukung ke sana. Namun orang tua inginnya masuk ke IPA. Jadi berkaitan dengan itu anak juga perlu komunikasi dengan orang tua. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana guru BK memberikan pelayanan informasi agar peserta didik dapat mengambil keputusan yang tepat Bu? Nah ya, seperti itu, pelayanan informasi ini berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 6 tadi ya. Berarti keputusan yang tepat ini lebih kepada pengambilan jurusan tadi. Iya, kita ambil pengambilan jurusan, berarti kami memberikan layanan informasi dengan menggunakan metode misalnya fokus, kemudian kita tayangkan bentuk dari ini nanti kalau kita masuk ke jurusan ini nanti ini pekerjaannya ke sini jalurnya, jurusan IPS nanti ke sini. Nanti kita tayangkan video-video yang berkaitan dengan karir gitu. Nah, sehingga dengan tayangan video-video tersebut anak mungkin lebih bisa memahami dibandingkan kita menyampaikan informasi secara langsung begitu. Jadi anak lebih paham dengan tayangan-tayangan video dan media-media yang kita tayangkan di layar fokus. Namun di sini itu tidak kurang maksimal dilaksanakan. Karena apa? Karena saya sebagai guru BK di sini tidak ada jam masuk kelasnya. Jadi untuk memberikan semua layanan-layanan yang kita sebutkan tadi itu ketika misalnya ada jam kosong, ketika guru tidak ada, kemudian ketika ada waktu-waktu senggang. Jadi di sanalah
saya sebagai guru BK bisa masuk untuk memberikan layanan-layanan yang ada pada bimbingan konseling. Nah, pada umumnya layanan yang terlaksana di sini itu konseling individual itu pada umumnya itu, kemudian layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ya, itu yang lebih banyak itu memang konseling individual. Pertanyaan terakhirnya Bu, bagaimana guru BK memberikan pertolongan atau solusi terhadap suatu kasus yang berat yang dihadapi oleh konseling? Ya, tetap kita melakukan pendekatan kepada anak, seperti yang saya katakan tadi. Di sini kasus yang berat ya. Kita belum tahu klien kita ini statusnya seperti apa. Kemudian nanti klien ini apakah dia terbuka orangnya atau tertutup. Nanti kan setelah kita melakukan konseling baru di sana kita ketahui. Nah, di sini solusi yang saya berikan tetap sesuai dengan alur dari permasalahan yang ada. Kemudian nanti kita carikan solusi. Seandainya kasus ini tidak bisa kita selesaikan istilahnya dengan kemampuan guru BK, perlu bantuan misalnya kalau kasus ini anak sudah melakukan narkoba, maaf ya, misalnya itu kan termasuk kasus berat. Berarti kasus yang seperti itu tidak bisa ditangani oleh guru BK, berarti harus dialih tangan kasuskan kepada pihak kepolisian. Atau anak ini hamil, ya kadang kan ada kasus yang seperti itu, hamil, kemudian ini tidak bisa diselesaikan oleh guru BK, kita bicarakan ke yang lebih ahli. Namun di sini saya sebagai guru BK tetap memberikan solusi sesuai dengan permasalahan anak tersebut. Jadi bagi anak yang sulit untuk terbuka, saya lakukan pendekatan mungkin dengan cara baca cerita aja dulu. Anak tuh kadang hendak nio langsung kemarinnya anak kok ada permasalahan, tapi wadakin dulu cerita. Mungkin saya lebih membuka diri terlebih dahulu, baru dari itu sedikit demi sedikit dia bisa membuka diri kembali. Nah, dari situ mulai kita gali. Contoh permasalahan yang beratnya di sini, kalau beratnya di sini ya mungkin lebih kepada ya kenakalan remaja seperti itulah. Jadi untuk narkoba atau hamil nggak ada kenakalan remaja seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi kemudian kasus yang lebih beratnya anak yang putus sekolah karena bantuan orang dukungan dan motivasi dari orang tua itu tidak ada. Nah, itu yang agak banyak di sini. Tapi kalau yang kasus-kasus itu memang kenakalan remaja. Ya, alhamdulillah ya Bu, nggak ada kasus beratnya. Ya, tapi pada umumnya di sini anak kita memang semuanya dikatakan banyak bermasalah. Karena kalau kita lihat dari faktor dan latar belakang pendidikan dari orang tua, itu juga salah satu, kita tidak bisa menyalahkan anak sepenuhnya. Namun penyebab dari anak ini bersikap seperti ini, kita juga harus lihat dari latar belakang keberadaan orang tua. Mungkin seperti itu untuk kasus-kasus yang berat. Jadi intinya pada kasus yang berat, jika guru BK tidak mampu menyelesaikannya, sudah tidak di bidangnya lagi, maka saya akan alih tangan kasuskan kepada yang ahli. Baik, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan juga pertanyaan yang telah dijawab. Ya. Semoga kedepannya bisa lebih maju lagi sekolah MTS ini Bu, dan semoga tidak ada terjadi kasus-kasus yang berat seperti yang tidak diinginkan. Iya. Terima kasih juga kepada Yuni yang sudah berkunjung ke madrasah kami. Semoga dengan apa yang sudah Ibu bantu mungkin seperti itu. Jika kurang maksimal, Ibu mohon maaf. Maklum, pengalaman Ibu baru di sini mengajar, guru BK pertama di sananya, dan yang bisa Ibu sampaikan memang seperti itu apa adanya. Jadi mohon maaf nanti kita